terjadi penyebaran. Maka orang kemudian membuat berbagai macam kebijakan, ketentuan yang perspektifnya itu adalah menghindari penularan. Ini orang kemudian membuat physical distancing, membuat PSBB, lockdown, sistem, dan lain sebagainya, yang mengabaikan atau memutus segala sesuatu aktivitas lain dari manusia, yang sebetulnya merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Oke lah, itu dipandang sebagai situasi perang. Tetapi kalau ada cara lain sebetulnya, yang lebih bisa memperhatikan komprehensivity dari sistem alam, mungkin kita akan bisa lebih arif menyikapi pandemi ini. Jadi pada dasarnya sekarang zamannya adalah zaman globalisasi. Karena zaman globalisasi itu artinya bahwa sistem kehidupan manusia itu sudah lagi tidak tersekat-sekat, sehingga pandemi zaman global itu beda dengan pandemi misalnya flu Spanyol. Memang di dalam flu Spanyol itu korbannya banyak sekali, bisa puluhan juta orang. Dan dibandingkan yang COVID-19 ini, flu Spanyol jauh lebih memakan korban. Tetapi dia terlokalisir, tidak menyebar ke seluruh dunia karena migrasi atau perpindahan orang tidak seperti zaman sekarang ini. Sekarang ini dalam satu hari itu bisa ratusan ribu bahkan mendekati jutaan pesawat terbang, kapal dan sebagainya bergerak ke berbagai tempat, sehingga permasalahan pandemi itu sangat cepat menyebar. Nah, pada dasarnya untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu, pendekatan yang disiplin oriented tadi itu sebetulnya kurang memberikan sebuah kebijakan yang menyelesaikan permasalahan dengan baik. Nah, di sini saya menawarkan adanya sebuah perspektif yang kita sebut dengan complexity science. Di complexity science itu adalah sebuah terminologi yang luas untuk memahami sebuah fenomena kompleks. Jadi pandemi itu fenomena kompleks, bukan fenomena sederhana. Sehingga dia dibahasnya itu dari berbagai macam hal. Dan banyak orang ikut berbicara karena kepentingannya terganggu. Kalau kita berusaha memahami alam, itu cara yang selama ini dilakukan orang selama puluhan tahun, itu adalah dengan cara membreakdown atau menyederhanakan objek yang kompleks, sistem yang kompleks itu menjadi sebuah sistem yang diusahakan dipelajari di tingkat komponen, jadi bagian dari sistem tadi itu. Mengapa kalau kita terpaksa harus disederhanakan? Karena untuk mempelajari sistem yang kompleks itu, kita tidak memiliki fasilitas untuk itu, pikiran kita terbatas, indera kita terbatas, alat dan cara yang kita pakai juga menunjukkan banyak keterbatasan. Nah, di zaman sekarang sebetulnya sudah tidak layak lagi kalau kita menggunakan disiplin oriented. Kita harus menggunakan suatu pendekatan yang lebih komprehensif, transdisipliner. Berbagai macam fasilitas yang terkait dengan sistem internet dan komputer itu memungkinkan kita melakukan analisis tidak hanya pada level komponen, tetapi juga perilaku komponen tadi ketika berinteraksi menjadi sebuah sistem secara keseluruhan yang bekerja bersama-sama membangun sistem alam tadi. Nah, ini sebetulnya kita sudah memiliki berbagai fasilitas itu. Tetapi kita lihat di dalam era pandemi ini pun fasilitas itu tidak digunakan secara sempurna. Saya akan menunjukkan beberapa contohnya karena saya memang bukan ahli
di bidang big data dan sistem komputer cerdas, tetapi saya ingin menunjukkan betapa pentingnya big data analysis dan sistem komputer cerdas itu. Mungkin pada seri seminar berikutnya kita akan bisa berbicara itu lebih panjang lebar dengan mendatangkan orang yang memiliki kompetensi di bidang big data analysis dan sistem komputer cerdas. Jadi saat ini saya hanya akan menunjukkan contohnya betapa pentingnya itu. Secara definisi, kompleks sistem itu adalah non-fragmentable. Jadi sebetulnya kita itu tidak bisa memfragmentasi tubuh kita itu menjadi jantung saja, ginjal saja, atau hati, atau kuku, atau rambut, atau mata kita. Tetapi kita itu sudah terlanjur memiliki spesialisasi di sana. Nah, ketika kita memiliki spesialisasi, maka kita membicarakan tubuh manusia. Masing-masing spesialis tadi mestinya harus berbicara satu dengan yang lain. Karena mengobati hati itu tidak boleh melupakan ginjal dan juga jantung serta organ-organ yang lain. Nah, disinilah yang kita sebut dengan kompleksitas sistem itu adalah non-fragmentable. Dia tidak bisa dipilah-pilah, dipisah-pisah. Mereka adalah satu kesatuan utuh yang harus dibahas secara utuh. Nah, sebuah sistem kompleks itu pada dasarnya merupakan satu real komponen yang berbeda dari part. Jadi komponen itu bukan part. Komponen itu adalah partisipan. Kalau part itu bagian. Jadi kalau kita berbicara real components itu adalah partisipasi dari sebuah parts. Kompleks sistem itu memiliki model, ya, analitik atau sintetik, tetapi toolnya itu berbeda. Misalnya begini ya, kalau kita berbicara masalah obat, maka itu tergantung dari persepsi di awal kita. Kalau obat itu dianggap racun, maka kita mengujinya adalah dengan LD50, lethal dosage. Seberapa jauh dia itu racunnya, dan berapa konsentrasi yang perlu dipilih supaya dia aman. Tetapi kalau kita itu berbicara tentang sesuatu, dan kita itu bukan sudon, tetapi kusnudon, misalnya bahan alam. Bahan alam itu selama ini ada bersama manusia selama jutaan, bahkan kalau dalam penciptaannya mungkin miliaran atau triliunan tahun prosesnya. Sehingga bahan alam itu sesungguhnya harus disikapi dengan kusnudon. Dia baik. Karena dia bersifat baik, maka kita tidak mencari LD50-nya, tetapi kita mencari dosis yang paling bermanfaat. Jadi seberapa jauh sebuah komponen atau bahan alam itu memiliki daya manfaat positif terhadap sistem kehidupan, bukan mencari di mana dia, titik mana dia beracun. Agak berbeda di sini, artinya toolnya menjadi berbeda ya. Kemudian tidak ada model paling besar, nggak ada. Semua model itu sesungguhnya sama, baik di level sederhana maupun di level kompleks. Jadi saya kira itu satu definisi yang algoritmanya tentu akan menjadi berbeda kalau itu dibangun dalam sistem komputernya. Kalau kita melihat alam, di dalam alam, sistem semesta alam ini, kita memiliki satu persepsi sebetulnya. Jadi manusia itu sebetulnya selalu berada di dalam persepsi kemanusiaannya. Jadi melihat bumi itu terasa datar, pergi kemana-mana ya datar-datar saja. Padahal bumi ini bulat. Sehingga masih ada orang yang percaya bahwa bumi ini datar. Dengan demikian sebetulnya ketika kita berbicara tentang sesuatu,
manusia itu selalu menggunakan perspektif skala manusianya. Dia tidak akan pernah menggunakan misalnya berbicara tentang sesuatu yang ada di permukaan bumi itu dengan skala astronomi. Kalau pakai skala astronomi biasanya dipakai untuk peramalan, dikait-kaitkan dengan fenomena kemanusiaannya. Misalnya ada tanggal lahir yang cocok, tempat pernikahan yang hari yang baik, dan sebagainya. Jadi sifatnya menjadi tidak ilmiah. Jadi kalau pengen ilmiah biasanya dibatasi di skala manusianya itu. Bintang di langit biarlah bintang di langit. Sementara manusia di permukaan bumi berbicara tidak pernah memperhitungkan bintang. Juga kalau kita pergi ke level yang lebih kecil, maka kita itu sebetulnya juga berbicara tentang sesuatu yang seringkali tidak kita bicarakan. Padahal pada skala lebih kecil itu, waktu itu mengalami pemendekan. Jadi peristiwa-peristiwa subatomik itu tidak lagi berukuran detik, dia ukurannya bisa saja sepermiliar detik. Satu quark itu 10⁻35 mm, ukurannya mungkin 1 triliun detik. Jadi di sini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di level yang sangat kecil itu tidak mungkin dibahas di level manusia di sini. Jadi saya kira itu merupakan jadi di level manusia di sini hampir tidak pernah dibicarakan. Di sini orang berbicara tentang kehidupan kita ukurannya paling detik, ya detik. Reaksi-reaksi yang lebih cepat 10.000 detik itu aja sudah sangat susah untuk diikuti karena tidak akan pernah terlihat. Ya. Kemudian yang sangat ramai dibicarakan ya kira-kira kalau dia ukurannya itu menit, jam, hari, kemudian minggu, bulan, setahun. Tetapi 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun itu makin lama makin tidak bisa disebutkan di dalam kehidupan kita. Hanya ceritanya menjadi pendek-pendek, apalagi kalau sudah 1000 tahun yang lalu itu ceritanya menjadi sangat pendek. Kecuali orang-orang yang memang meneliti secara mendalam, mencari bukti-buktinya, dia bisa berbicara panjang lebar. Tapi apa yang dia bicarakan secara panjang lebar itu selalu kekurangan bukti. Jadi di situ orang menjadi berdebat terus-menerus. Misalnya katakanlah 2000 tahun yang lalu di Mesir itu hidup seorang raja yang membangun piramid. Sekarang fungsi piramid itu untuk apa? Sampai sekarang nggak ada kesepakatannya. Semakin lama, apalagi kalau berbicara tentang asal-usul manusia, sampai sekarang orang tidak pernah bisa memiliki pendapat yang sama. Jadi di sini pandemi selalu dibahas di skala manusia ini. Padahal pandemi itu sebetulnya peristiwa yang 1000 tahun yang lalu pun pasti ada. Kepunahan spesies itu terkait sekali dengan pandemi. Ya, penyakit-penyakit yang menyebar secara meluas. Ya. Nah, tapi manusia tidak bisa belajar dari situ. Nah, belajarnya dari situasi yang sekarang, sehingga selalu ramai. Pada dasarnya, sebuah sistem kompleks, kalau itu berupa sebuah kehidupan dan alam, nature, itu pada tingkat kompleks itu bersifat adaptif. Adaptive behavior, jadi kompleks adaptive behavior. Sebagai contohnya itu adalah virus sekarang ini, corona, ya. COVID-19. Itu dia memiliki kemampuan adaptive behavior. Dengan kemampuan mutasinya yang sangat cepat, itu adalah adaptive behavior. Meskipun dia itu sederhana, tetapi dia memiliki sistem yang kompleks. Jadi sistem yang kompleks itu cirinya adalah kemampuan beradaptasi. Manusia juga punya nih kemampuan beradaptasi di sini.
Jadi sekarang ini posisinya itu adalah bagaimana manusia menghadapi adaptasi yang dilakukan oleh virus. Karena virusnya ketika pergi ke suatu negara, menginfeksi seseorang, dia akan mengalami mutasi dan dia menjadi virus yang berbeda dari nenek moyangnya, dari generasi sebelumnya. Jadi di situ dia beradaptasi, manusianya pun harusnya beradaptasi. Kalau kita tidak mau beradaptasi, artinya kita pengen tetap seperti kemarin, rasanya kok tidak mungkin. Karena apa? Karena kita akan menjadi bagian yang kalah di dalam sistem nature system yang terkait dengan survival. Jadi pada dasarnya kemampuan adaptasi itu muncul dari simple self-organized local relationship. Ini di level manusia mungkin dikenal DNA. Ada fenomena-fenomena epigenetika. Dia akan emergence menjadi complex adaptive behaviors. Karena pengaruh lingkungan, pengaruh kebutuhan, keinginan-keinginan untuk survive dari suatu lingkungan yang berubah. Dan itu mempengaruhi lingkungan. Dan dia dipengaruhi oleh lingkungan. Ketika dia berada dalam satu adaptive behavior, kompleks adaptive behavior, dia pun akan bisa mempengaruhi di sini. Dan selanjutnya, jadi alam itu sebetulnya saling pengaruh mempengaruhi. Ada positive feedback amplifying system, ada negative feedback dampening system. Jadi ada hal-hal yang tadinya ada menjadi tidak ada karena tidak diperlukan. Atau ada sesuatu yang tadinya tidak diperlukan menjadi sangat diperlukan untuk kepentingan sebagai suatu sistem kompleks yang memiliki sifat yang beradaptasi. Padahal alam itu selalu berubah, changing external itu selalu berubah. Karena selalu berubah, maka selalu akan ada di sini. Jadi kalau kita berpikir pandemi itu harusnya komprehensif. Virusnya beradaptasi dan dia adalah kompleks sistem. Karena ketika hidup dia melibatkan tubuh manusia. Artinya dia tidak sederhana lagi. Ketika manusianya terinfeksi, maka dia juga harus memiliki satu pola hidup agar menghindari tidak terinfeksi, gitu ya. Jadi disinilah yang saya sebut dengan the behavior of complex system is an emergent property of the interaction of the component. Jadi pada dasarnya itu pada level ini akan terjadi. Jadi interaksi komponen di level inilah yang harus kita garap gitu, atau kita pahami agar supaya bisa terjadi pemikiran-pemikiran yang saintifik, gitu ya. Sebab kalau kita berada di sini itu menjadi agak susah, ya, agak susah. Tapi kalau ada di sini itu akan menjadi lebih thinkable, menjadi lebih bisa dipikirkan. Nah, manusia memang secara puluhan tahun dalam waktu yang lama itu selalu berusaha untuk memahami sesuatu dengan cara menyederhanakan. Salah satu cara, dan inilah yang nanti akan saya tunjukkan bahwa ini menjadi sebuah problem kita ketika kita berhadapan dengan pandemi, karena kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan tanpa memunculkan permasalahan yang lebih complicated. Ketika dilakukan PSBB misalnya, berapa orang kehilangan pekerjaan, berapa orang mengalami katakanlah permasalahan psikologis karena terlalu lama tinggal di rumah. Anak-anak yang sekarang tidak sekolah itu juga bermasalah, itu dia tidak berinteraksi dengan teman-temannya. Biasanya di sekolah rame, bermain-main dengan temannya, dia terpaksa harus di rumah dalam waktu yang lama. Nah, ini tentu menghasilkan problem baru yang bisa menyelesaikannya itu tidak mudah dan bisa bersifat jangka panjang. Ini problem yang harus kita pikirkan sejak sekarang, kita belajar dari situasi pandemi sekarang ini.
Saya ingin menunjukkan bahwa bagaimana kita mempelajari sesuatu secara reduksionis itu. Ini kalau kita coba memahami ukuran ya. Ini cara manusia memahami sesuatu ya. Ini ada bunga mawar, di sini ada apa namanya daun daun mawar. Di sini itu sebetulnya hinggap seekor lalat gitu ya. Dari sini ke sini itu 1 meter. Kalau kita dekati dia ada seekor lalat di sini. Biasanya manusia caranya itu selama ini. Dan saya pun belajar biologi juga dengan cara seperti ini. Ketika saya sekolah mulai dari S1 kemudian sampai membuat disertasi itu yang saya lakukan ya cara berpikir seperti ini puluhan tahun yang lalu. Jadi ketika kita fokus ingin mempelajari lalat itu, misalnya matanya lalat lah, matanya lalat ingin kita pelajari. Kita biasanya memfokus ini 100 mikrometer. 1 mikrometer itu 1/1000 milimeter. Jadi 1/1000 meter. Jadi dari sini ke sini 1/1000. Ini mata lalat. Oh, kita tahu konsep mata faset itu ya karena adanya alat namanya mikroskop. Jadi mikroskop itu adalah alat yang selama puluhan tahun digunakan manusia untuk memahami benda-benda yang lebih kecil merupakan bagian karena kita ingin tahu lebih detail. Kalau kita lihat lagi secara ini 10 mikrometer di sini akan juga kelihatan ada sesuatu di mata lalat itu yang berupa kayak apa mungkin jarum atau apa ini ya, di antara mata faset itu. Kalau kita dekati lagi, oh ternyata seperti ini. Jadi bahkan seolah-olah kita menjadi lebih tahu dan lebih paham. Memang kita memperoleh pengetahuan tambah dengan cara ini. Jadi mata lalat tadi itu ternyata adalah sebuah keteraturan yang di situ detailnya ternyata sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Jadi menggunakan alat-alat analisis seperti ini berupa mikroskop scanning elektron ini menjadi kan kita memiliki pengetahuan tambahan. Bahkan kalau kita dekatkan lagi, kita akan bisa melihat seperti ini. Ya. Jadi, yang tadinya kita anggap hanya jarum, ternyata bukan jarum. Dia barangkali lebih merepresentasikan sesuatu. Jadi ukuran menjadi relatif. Kalau kita berbicara dari sini sampai sini adalah 100 nanometer, dan kalau kita berbicara ukuran di bawah 100 nanometer, itu kita sebetulnya tidak lagi bisa berbicara tentang materi sebagai benda mati atau benda yang solid. Karena di sini itu sebetulnya yang kita lihat adalah medan gaya atomik. Ya, karena begitu di bawah 100 nanometer maka medan gaya atomik mulai menjadi bisa terdeteksi. Dari sini kita bisa melihat ada agak terang, agak gelap. Ini bukan karena cahayanya, bukan karena oh di sini gelap karena apa namanya tadi kurang cahaya. Ini bukan lagi seperti itu. Ini sudah merupakan refleksi dari benda tadi itu ketika menangkap sinar beta. Jadi bukan bayangan itu adalah sebuah refleksi atom-atom yang dia memancarkan apa namanya sinar-sinar yang terjadi akibat paparan sinar beta dari sumber di mikroskop elektronnya tadi itu. Ya. Oke, tapi kalau kita lebih detailkan lagi 1 nanometer itu sudah nggak ada lagi. Karena begitu kita detailkan 1 nanometer, yang ada itu adalah perlu bantuan komputer untuk mengimajinasikannya. Jadi yang kita lihat hanya atom-atom, tapi ini imajiner sebetulnya. Dibantu oleh sebuah algoritma untuk bisa memvisualisasikan itu. Nah, pada tataran ini kita tidak lagi bisa mengandalkan lihat-melihat, karena kemudian
yang kita kita jadikan data untuk membahas selanjutnya adalah sebuah fenomena-fenomena bukan mata lagi. Ya, di sini kita berbicara tentang atom. Lebih kecilnya lagi adalah DNA, gitu ya. Nah, DNA itu kalau dianalisis ya hanya basa purin pirimidin. Nah, kalau basa purin pirimidin hanya 4, sementara kita itu ada mata, ada rambut, mosok semuanya hanya terdiri atas itu. Ternyata kan kemudian konsep lain yang dibuat, ya, ditegakkan dengan menerbitkan satu konsep tentang bagaimana DNA itu ternyata adalah sebuah template untuk yang berisi tentang program-program kehidupan. Jadi kita bicaranya program. Kalau program itu sesuatu yang tidak material, dia imajiner, namanya program. Ya. Jadi bahasa purin pirimidin tadi diterjemahkan menjadi program. Nah, program itu ya imajiner, itu seperti setengahnya pikiran. Jadi DNA itu adalah interfacing antara materi dan kecerdasan. Di situ. Nah, manusia itu biasanya kalau membuat sesuatu penelitian untuk menghubungkan sesuatu yang ada di alam pikiran tadi itu sebetulnya bukan non materi menjadi sesuatu yang materi, dia mengimajinasikan. Nah, ini contoh manusia itu, cara manusia melakukan imajinasi bagaimana Alzheimer, demensia itu terjadi pada peristiwa Alzheimer. Jadi di sini ada NO, ada TNF-alfa yang diproduksi oleh sel glia, yang NO dan TNF-alfa ini akan menyebabkan kematian sel saraf. Nah, disitulah terjadi demensia karena banyaknya sel saraf yang mati. Nah, ini adalah cara manusia ya, membuat seperti ini. Dan ini bisa dibuktikan dengan berbagai macam eksperimen di laboratorium. Tapi kemudian kalau kita lihat sesungguhnya, ini menjadi sangat sederhana karena kenyataannya di dalam sel itu ada komponen yang demikian rumitnya, ya. Tidak sesederhana seperti yang digambarkan tadi. Jadi kita sebenarnya mulai sadar bahwa di situ ada unsur kesalahan. Tetapi ya tidak ada jalan lain. Gitu. Tetap aja dibicarakan dengan cara itu. Nah, akibatnya ketika menjadi teknologi, maka teknologinya tadi mengandung banyak masalah. Jadi, secara prinsip itu sistem kehidupan itu complicated dan misterius. Ini harus disadari. Maka kita tidak bisa fokus hanya COVID-19, kemudian kita fokus pada bagaimana penyebarannya, bagaimana mutasinya. Ya, boleh itu dilakukan, tetapi kelihatannya tidak bisa seperti itu karena segala sesuatunya itu sebetulnya terlalu kompleks. Nah, inilah yang dilakukan manusia. Jadi dia fokus pada virusnya ini. Ketika ada pandemi, dia fokus, oh ini corona, ini penyebabnya ini. Kemudian corona ini diteliti secara lebih mendalam, sangat mendalam ya, diteliti terus-menerus, detail. Kita kemudian mencurigai ini. Ada yang namanya spike protein. Spike protein yang merah-merah ini. Ini spike protein ini akan binding ke sebuah reseptor yang ada di dalam sel kita, ya, yang terkait kadang-kadang dengan angiotensin 2 sehingga terinfeksi dan corona itu ada hubungannya dengan tekanan darah tinggi dan banyak orang yang terinfeksi corona itu kemudian mengalami stroke. Nah, ini adalah logika yang sangat bagus yang nalarnya bersambung runtut gitu ya. Bahkan kemudian kita teliti
si protein tadi itu ketika dia fusi dengan sel itu berubah, ada suatu perubahan struktural gitu ya. Spike protein yang merah-merah itu mengalami perubahan struktural. Nah, penelitiannya sampai sedetail ini, ya, sedetail ini. Nah, tujuannya tentu antara lain kalau teknologi itu dibuat, ya, itu bisa dipakai untuk antigen, untuk membuat vaksin. Kalau vaksinnya bisa diperoleh, maka nalarnya, logikanya itu adalah bahwa kita bisa mengendalikan pertumbuhan, penyebaran dari COVID-19, virus corona tadi itu. Ya. Tapi kenyataannya tidak demikian, karena virus corona itu ternyata adalah kompleks, dia makhluk kompleks. Jadi estimasi mutation rate-nya itu demikian banyaknya. Kalau kita lihat ini tanggal 20 Januari ya, 2020 sampai April 2020 itu sudah berapa ini? Ya, mutasinya itu. Nah, mutasi yang demikian itu tentu saja menyulitkan adanya sebuah usaha untuk membuat vaksin. Karena kalaupun toh terjadi itu si virus tadi itu menjadi virus lokal, dia tidak lagi general, tidak global, dia menjadi lokal. Kalau McDonald itu katakanlah franchise Amerika, kemudian mengglobal, di mana-mana menjadi sama. Kalau mau makan ayam goreng Kentucky atau McDonald itu kita sudah bisa bayangkan rasanya. Kalau si virus ini justru bergerak sebaliknya. Dia begitu sampai di suatu wilayah, dia menjadi penduduk di situ, dia menjadi lokal. Jadi agak berbalik dengan peradaban manusia sekarang yang cenderung menjadi mengglobal antara orang Indonesia dengan orang Jepang, orang Eropa. Mereka sudah mulai bisa merasakan makanan yang sama. Tempe di Jepang itu orang Jepang sudah mulai bisa merasakan tempe. Ya dulu waktu saya 30 tahun yang lalu ke Jepang itu saya makan sashimi itu susah sekali. Tapi sekarang orang Indonesia sudah diperkenalkan dengan sashimi. Artinya manusia itu cenderung menjadi homogen. Sementara virusnya menjadi berbeda, menjadi melokal itu karena adanya kemampuan untuk mutasi. Nah, disinilah manusia kemudian mengalami kesulitan di dalam menangani virus ini. Jadi high rate of mutation, genom itu menunjukkan derajat yang sangat tinggi plasticity. Jadi dia mudah sekali berubah in terms of gene content and recombination. Dan ini faktanya begitu dari data-data yang kita kumpulkan. Kemudian, relatively large scarf genome increase the probability of adaptive mutation. Jadi sifatnya itu mutasi yang berhubungan dengan adaptasi, entah adaptasi misalnya ke Indonesia ya dengan orang Jawa, orang Rio, orang Madura, orang ya dia menjadi beradaptasi ke sana. Dan ketika dia kemudian orang Jawa dengan yang pernah terinfeksi coronanya kan ada juga di dalam sana. Kemudian pergi ke Cina misalnya, itu virusnya menjadi virus baru di Cina sana. Sehingga kemungkinan muncul pandemi lagi ya ada. Jadi balik lagi ke sana menjadi barang baru dia. Dan orang herd immunity dari orang suatu populasi yang pernah terinfeksi virus itu menjadi kurang memiliki makna. Being relative easy for the spike protein to exploit multiple cellular receptor for virus attachment and entry. Ini keunggulan utamanya itu adalah spike protein ini menjadi bisa mengeksploitasi reseptor macam-macam, tidak hanya 1-2, jadi variasinya jadi banyak. Kalau reseptornya itu tidak ada, dia bisa cari reseptor yang lain. Nah, inilah yang menyebabkan adanya problem besar di dalam pandemi yang sekarang ini. Sehingga
COVID-19 ini di seluruh dunia transmisinya itu menjadi seperti ini. Bisa dari merah menjadi kuning, kuning menjadi biru, biru dan terus ini saling migrasinya itu menjadi seperti ini. Hubungan antara mutation rate dengan kejadian sebuah pandemi. Dulu orang mengira bahwa Amerika tidak akan menjadi epicentrum, ternyata setelah Cina mereda, Amerika justru menjadi epicentrum. Oke, ya. Nah, kalau dari sisi model untuk eksplorasi tentang novel infection-nya, itu di sini ada berbagai macam hal yang bahwa yang jelas dia akan model epidemi itu akan selalu begini. Tapi ada yang lama gitu. Jadi dia pandeminya itu lama. Ada yang cepat turun, ada yang seperti ini, landai terus-menerus. Itu di sini ada yang landai terus-menerus. Nah, harapannya itu yang paling beruntung ya ini yang kuning ini beruntung ini. Tapi ini harapannya di rumah sakit. Jadi ini cepat hilang. Ini ada tapi kecil. Jadi kita itu misalnya dengan demam berdarah atau TBC atau itu barangkali kita itu posisinya seperti ini. Tapi moga-moga COVID-19 ini tidak seperti ini di Indonesia. Kalau seperti ini ya parah ini. Karena kita akan terus-menerus mendapatkan sejumlah orang yang terinfeksi karena COVID-nya mutasi terus-menerus menjadi barang baru. Gitu ya. Nah ini kalau menurut perkiraan, kalau ini belajar dari big data dan deep learning, dari data di Indonesia itu diperkirakan nanti bulan-bulan Juni ini sudah mulai turun lah gitu. Bulan-bulan ini data deep learning. Data deep learning ini sebetulnya big data, karena big data itu mengambil data seluruh dunia, terus komputernya itu di input data dari seluruh dunia itu, dan dia menginformasikan bahwa Indonesia itu dengan pola ini, menurut pola yang terjadi di dunia, dengan memperhatikan faktor-faktor ultraviolet, faktor-faktor suhu, faktor-faktor yang lainnya, kemungkinan Indonesia itu akan mengalami penurunan pandemi pada bulan Juni. Nah, ini tidak bisa dilakukan dengan statistik biasa sebetulnya. Ya, karena kalau statistik biasa dia akan meramal berdasarkan data yang sudah, tapi ini data yang sudah tetapi plus sebuah algoritma yang dikembangkan untuk si komputer tadi menjadi bisa berpikir gitu. Jadi suatu situasinya itu kompleks. Jadi terkait dengan organisasi-organisasi yang dibuat oleh manusia, jadi misalnya WHO itu baru mengatakan a public health emergency international concerns itu di sini. Ya. Jadi sudah terlambat sebetulnya. Tapi di Cina di sini. Nah ini sebetulnya rigid ya, organisasi manusia itu rigid, kaku. Untuk berubah itu susah. Ya WHO itu sejak dulu ya kayak gitu. Kalau misalnya mau berubah ya perubahannya itu tidak secepat mutasinya virusnya itu. Nah interaksinya itu juga kita lihat sebetulnya lebih rumit dari ini ya. Tapi ini hanya sekedar menggambarkan bagaimana sebuah proses transmisi itu terjadi melalui sebuah bentuk-bentuk evaluasinya. Nah, yang paling membuat kita itu bermasalah itu adalah big impact due to social media. Nah, sosial media inilah yang membuat ini menjadi jauh lebih ramai daripada dulu. Ya.
Dulu itu kalau ada zaman saya kecil, ketika orang hanya dengar radio, itu kita tidak pernah tahu lebih cepat tentang adanya sebuah pandemi. Ya tahu-tahu kita disuruh imunisasi pakai cacar gitu, tahu-tahu. Ini waktu itu hanya diberitahu bahwa ini ada wabah cacar, gitu. Tapi tidak sampai menghasilkan kecemasan yang seperti sekarang ini. Nah, kalau kita berusaha melihat agak lebih komprehensif gitu ya, sebetulnya COVID-19 itu dibandingkan dengan cacar air, Spanish flu, kemudian dibandingkan dengan yang pakai Widal test itu tipes, nah itu sangat kecil sebetulnya, ya, tipes sangat kecil. Jadi kalau kita lihat perbandingkan seperti ini. Jadi Spanish flu itu kira-kira ini Spanish flu, ini HIV/AIDS, orang yang terkena itu sekitar 25 juta orang ya, 25-35 juta orang. Ya. Nah, kalau COVID-19 itu kira-kira di sini nih. Ini tahun 2005 Masehi. Itu COVID-19, MERS, Ebola, swine flu itu yang terinfeksi itu kecil sebetulnya. Jadi kalau dalam hal ini kelihatannya mungkin teknologi, mungkin berhubungan dengan sistem kesehatan yang lebih baik dan sebagainya, barangkali menyebabkan jumlah yang terinfeksi tidak terlalu banyak. Dan sejak tahun ini 6.700 Masehi itu sudah dikenal pandemi ini. Pandeminya sudah pernah ada. Ini zaman Rasulullah ini ada pandemi dulu. Jumlah korbannya juga ada yang banyak. Itu catatan-catatan sejarah. Ini ada yang kecil-kecil tapi tahun 2025 ini kecil tapi heboh ini. Ya. Jadi kalau dilihat jumlah kematian itu yang paling besar itu adalah Baghdad, bubonic plague ini. Ini ada smallpox. Ya. Nah, COVID-19, SARS, MERS, Ebola itu kecil banget tuh. Jumlahnya ribuan. Kalau ini sampai jutaan. Sampai 200 juta yang terkena, yang mati. Ini yang mati sedikit sekali. Tetapi mengapa kok menjadi sangat ribut gitu ya? Ya karena sosial media gitu. Ya. Jadi ini salah satu yang mungkin harus dipikirkan ke depan. Kalau kita bisa lebih komprehensif, tidak hanya sekedar membicarakannya itu yang serem-serem, tapi ya aspek-aspek lain secara lebih objektif dipertimbangkan, saya kira merupakan sebuah hal yang perlu kita lakukan. Jadi akhir dari pembicaraan saya ini adalah bahwa konsep baru di bidang kesehatan yang lebih komprehensif melalui pemikiran transdisiplin diperlukan karena kompleksitas masalahnya harus terintegrasi meliputi pengenalan bahasa dan istilah lintas disiplin. Jadi kalau kadang-kadang disiplin ilmu satu dengan yang lain itu memiliki bahasa yang tidak dikenali. Jadi masing-masing harus belajar. Jadi kajian lintas disiplin itu artinya salah satunya adalah belajar istilah-istilah yang dipakai oleh disiplin ilmu lain agar terbangun komunikasi dan sinergitas untuk menghasilkan pemikiran yang komprehensif dalam mengatasi pandemi di masa depan. Big data dan sistem analisis menggunakan deep learning menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan. Karena kalau ini terjadi sebuah komunikasi dan sinergitas, perlu sistem untuk mengkajinya, perlu alat dan media, dan ini adalah alat dan media
untuk menyelesaikan permasalahan itu. Bahkan mungkin prediksi-prediksi bisa dilakukan. Kapan nanti akan terjadi sebuah pandemi dan sebagainya, apa yang harus dihindarkan, itu barangkali kalau datanya valid dan ada sistem yang bisa dipergunakan, maka saya kira ini merupakan satu hal yang kebutuhan yang tidak terhindarkan tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas pemaparan materinya. Kita masih memiliki waktu sekitar 40 menit lagi untuk diskusi. Baik, untuk sesi diskusi pertama kami buka untuk 3 pertanyaan. Jika seandainya masih mempunyai waktu cukup untuk diskusi selanjutnya akan kami buka. Oke, silakan bagi teman-teman dan saudara-saudari yang bertanya. Saya ingin bertanya. Ya, silakan diperkenalkan dulu diri dari mana stasinya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Bella. Saya alumni Universitas Brawijaya. Saya sangat tertarik dengan materi yang diberikan oleh Bapak Profesor Bambang Bapak Sutiman. Mohon maaf karena saya nervous sekali karena materinya sangat wah dan membuat saya berpikir pagi-pagi, berpikir dengan luas. Tapi untuk pertanyaannya, saya punya pertanyaan yang mungkin agak tidak agak tidak masuk akal, tapi saya bertanya berdasarkan apa yang telah saya baca di sosial media. Jadi terdapat informasi bahwa COVID-19 ini ada konspirasinya merupakan virus yang dibuat oleh manusia dan ditujukan untuk mengurangi populasi manusia di dunia. Sementara dari presentasi ini, pandemi itu merupakan sistem yang dilakukan oleh alam untuk hal yang sama seperti mengurangi populasi suatu spesies. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pendapat Bapak mengenai teori konspirasi tersebut? Apakah teori tersebut mungkin atau Bapak sangat menolak teori konspirasi tersebut? Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya tidak punya data untuk berbicara tentang teori konspirasi itu. Tidak punya data dan ya informasi ada, tetapi saya menganggap informasi tadi tidak cukup valid untuk bisa saya angkat sebagai bahan pembicaraan. Kalau dikatakan bahwa dia itu mengurangi populasi manusia, itu dibandingkan flu Spanyol yang hampir 30 juta orang meninggal, itu sekarang ini sangat kecil. Yang meninggal itu ribuan, sangat kecil. Jadi padahal manusianya itu miliaran sekarang ini. Jadi saya pikir menjadi kelihatan serem itu salah satunya adalah karena sosial media itu. Jadi setiap orang kan sekarang bawa HP masalahnya itu. Kalau zaman saya dulu radio itu satu radio yang mendengarkan itu satu desa. Paling yang didengarkan itu hanya acara-acara hiburan, kayak wayang orang, kalau karena saya orang Jawa, wayang orang, mungkin seri apa itu, sandiwara seri itu orang-orang ngumpul mendengarkan di radio-radionya pun besar sekali, tidak mungkin dibawa-bawa ke sana kemari. Nah, ini saya kira merupakan bagian yang sangat berpengaruh ya terhadap kehebohan dari COVID-19 ini. Jadi kalau kita lihat slide tadi itu, kita bisa melihatnya, saya contohkan ya. Nah ini kalau kita lihat,
Nah ini itu COVID-19, SARS, MERS itu kecil-kecil banget, bisa kelihatan di sini nggak ya? Nggak mungkin karena terlalu kecil ya, nggak kelihatan. Jadi bulatannya itu kecil karena ukurannya itu ribuan. Kalau ini jutaan ini sampai 200 juta yang meninggal. Black Death ini. Ya, ini sumbernya dari kajian oleh Al Jazeera. Jadi bisa nanti ini slide ini bisa saya share, bisa nanti di share ke peserta seminar. Nanti di sini akan kita lihat kalau diklik ini nanti kita akan melihat hasil studi dari Al Jazeera, Shifting Geopolitics, Coronavirus Endemic Neoliberalism. Jadi yang terkena itu justru negara-negara yang kaya-kaya. Meskipun kecil, yang terkena itu negara kaya. Jadi yang banyak kematiannya itu negara kayak Amerika, Inggris, gitu ya, Italia, Belanda, gitu ya. Negara-negara kayak Indonesia yang di daerah tropis itu relatif sedikit. Nah, ini mengapa kemudian jadi heboh? Ya karena negara-negara adikuasa, negara-negara yang selama ini memegang peran di dunia gitu. Makanya jadi heboh. Tapi kalau kejadian itu di Indonesia, terus tidak ada di mereka, itu nggak akan heboh itu. Contohnya misalnya TBC. TBC itu di Indonesia itu sebetulnya menjadi masalah besar karena sekarang kita mengenal istilah multi drug resistance atau ada di India itu bahkan totally drug resistance. Diobati dengan antibiotik apapun juga bakteri tadi tidak bisa tereradikasi. Nah, karena kejadiannya melokal di Indonesia dan tidak ada di Amerika, di Inggris dan sebagainya, ya tidak jadi berita utama. Kira-kira seperti itu ya. Tapi karena COVID-19 ini terjadi di Amerika dan banyak kematian di sana, ya mereka juga menyuarakan itu dan khawatir kalau misalnya di Indonesia ini tidak melakukan sesuatu di negara ini, mereka nanti balik lagi ke sana kena lagi gitu kan. Jadi ini permasalahan-permasalahan ya, saya pikir bisa kita lacak data-datanya. Seperti ini itu bisa kita lacak datanya. Studi seperti ini. Tapi kalau teori konspirasi itu nggak tahu karena itu mungkin melibatkan intelijen. Nah, intelijen itu biasanya tidak terbuka untuk umum. Saya kira gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih pemaparannya Bapak. Selanjutnya dari Saudara M. Farizal katanya yang bertanya, silakan Bapak Farizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Farizal. Saya dari Universitas Islam Sumatera Utara. Terima kasih atas paparannya ya, Prof. Saya pernah baca bahwa pandemi ini tidak akan selesai sebelum terbentuk herd immunity, di mana terbentuk kekebalan kelompok itu lebih dari 70% ya, Prof. Dengan kata lain, sebagian masyarakat itu sudah terinfeksi virus dan membentuk kekebalan dari itu. Terus tadi Prof bilang bahwa manusia juga memiliki adaptive behavior. Jadi bukannya lebih baik pandemi ini kita hadapi saja, bekerja dan bersekolah seperti biasa, jadi nggak perlu karantina. Gimana menurut Prof? Permasalahannya itu yang harus dijaga itu adalah jangan sampai terlalu banyak orang yang datang ke rumah sakit karena terinfeksi corona ini, sehingga melebihi kapasitas rumah sakit. Ini yang berbahaya, karena tingkat kematiannya menjadi sangat tinggi. Jadi PSBB, kemudian berbagai macam cara teknik distancing, memakai masker, dan sebagainya itu, salah satu tujuannya adalah mengurangi jumlah orang yang sakit parah. Memang secara teoritis COVID-19 itu hanya akan membuat parah sekitar
20% dari orang yang terinfeksi. Sebagian besar itu mild, tidak merasa atau merasa sedikit kayak orang pegel-pegel atau mungkin pusing-pusing sedikit gitu. Itu 80%. Tetapi yang 20% ini kalau jumlahnya banyak, dia bisa menjadi beban rumah sakit ini. Sehingga yang harus dijaga itu terutama orang tua. Ya, kemudian orang yang memiliki penyakit-penyakit kayak diabetes, tekanan darah tinggi. Ini sangat rawan untuk kemudian dia menjadi parah dan datang ke rumah sakit. Nah, inilah yang harus dijaga. Sehingga herd immunity memang menjadi bagian yang nantinya akan bisa terjadi, tetapi ketika terlalu banyak korban untuk mencapai 70%, ini yang harus dijaga. Saya kira itu. Dan khusus untuk corona ini ada satu lagi problematika adalah ketika dia mutation rate-nya tinggi. Jadi seorang yang sudah kebal di satu wilayah, dia datang ke wilayah lain, itu bisa juga terkena corona COVID-19 oleh varian virus yang beda di tempat lain. Gitu ya. Nah ini problem. Makanya memang ya betul kita harus bisa menyesuaikan diri, beradaptasi terhadap itu. Karena sepertinya corona ini tidak akan hilang. Seperti juga flu. Kita sudah terbiasa, hampir 100 tahun kita itu hidup dengan TBC di Indonesia ini. Demam berdarah tuh dulu juga parah, ditakuti semua banyak orang waktu pertama kali. Tapi lama-kelamaan orang kena demam berdarah juga bilangnya enteng tuh. Dia kemarin kena demam berdarah gitu, ringan gitu ya. Nah mungkin ya lama-lama nanti orang, nanti dia habis kena corona gitu ya. Seperti itu. Jadi problematika kita itu akan menjadi ringan kalau kita ikuti dengan perbaikan mental kita. Ya saya setuju bahwa kita harus menghadapi ini dengan tenang. Tapi yang harus dijaga memang jangan sampai terlalu banyak orang membebani rumah sakit dan rumah sakit itu menjadi over capacity. Saya kira itu. Terima kasih Prof. Pemaparannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari praktisi Prof. Ya. Baik, silakan Dr. Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Prof. Sangat jelas pemaparannya. Pertanyaan saya Prof, saya sebagai praktisi kesehatan Prof, sebagai frontliner juga selama pandemi ini. Jadi pendekatan medis yang saya lakukan untuk menyederhanakan masalah ini bagaimana ya Prof ya, karena kalau frontliner kebanyakan ada di lapangan Dok. Terima kasih Dok. Ya, saya kira itu sebuah keterpaksaan untuk fokus ya. Jadi kalau kita sudah berhadapan dengan musuh kita ya kita harus fokus kan gitu. Tetapi ini sebenarnya pembicaraan kita itu konteksnya adalah dalam sistem kehidupan secara menyeluruh. Jadi problem situasi masyarakat itu yang di. Tapi kalau ibu saya kira memang harus fokus. Jadi bukan lagi berpikir begini meskipun dia kecil itu ibu juga berisiko masalahnya di sana. Dan bagaimana menyelamatkan orang. Jadi fokus saya kira tidak masalah ketika di sana. Karena itu konteksnya berbeda. Jadi kita membicarakannya ini dalam konteks jangan sampai kita masyarakat secara umum itu mendapatkan problematika lain yang mungkin juga barangkali tidak ringan. Kalau itu menyangkut permasalahan yang berhubungan dengan kejiwaan, ketakutan yang berlebihan. Apalagi kalau itu dimulai dari anak-anak gitu ya, yang sudah sekian lama tidak sekolah gitu. Saya kira itu, Bu. Ya. Ada bisa menjawab pertanyaan tadi? Bisa Prof. Terima kasih banyak Prof. Ya. Baik, Prof, ini ada titipan pertanyaan Prof via chat dari saudari Pantris. Pertanyaannya, mengingat COVID-19 mudah beradaptasi dan bermutasi, Prof,
kan saat ini dari pemerintah dan tenaga medis menyarankan kita untuk berjemur agar terpapar sinar UV. Salah satunya untuk agar menekan pertumbuhan virus. Nah, apakah mungkin nanti ke depan COVID-19 itu akan bermutasi sehingga dia resisten terhadap paparan UV? Ya, saya kira-kira 1,5 bulan yang lalu kita melakukan studi. Jadi kita studi khusus, kita kumpulkan data dari seluruh dunia dari tentang bagaimana rekaman sinar ultraviolet di berbagai negara yang kita hubungkan dengan confirm individu-individu yang terinfeksi oleh corona ini. Kemudian kita hubungkan dengan pencemaran udara. Itu kita berhasil menarik suatu kesimpulan bahwa di wilayah yang UV indeksnya itu tinggi, itu tingkat pandeminya itu juga tidak parah. New York itu indeks UV-nya rendah. Kemudian di Italia itu yang terinfeksi itu kebanyakan adalah di Italia Utara. Jadi di Milan itu di Italia Utara, indeks UV-nya rendah dan pencemarannya sangat tinggi. Jadi indeks UV tadi itu menjadi kurang bermakna kalau udaranya tercemar. Jadi Jakarta itu karena pencemarannya yang sangat tinggi sehingga UV indeksnya itu tidak efektif. Beda dengan misalnya daerah-daerah pegunungan, misalnya kayak Malang atau daerah-daerah yang tingkat pencemarannya tidak terlalu tinggi. Nah, ini mengindikasikan bahwa virus tadi itu inaktif ya pada wilayah udara yang atau di tempat-tempat yang UV indeksnya tinggi. Artinya bahwa bukan kita itu berjemur kemudian UV indeksnya itu dipakai untuk terapi, sebetulnya bukan itu studi yang kita lakukan. Tapi bahwa UV index itu memiliki impact terhadap kualitas hidup tubuh seseorang, mungkin itu benar, tapi itu di luar yang kita lakukan, studi yang kita lakukan. Jadi bahwa udara di luar lebih bersih dari COVID di daerah dengan UV index tinggi, itu bisa kita buktikan dari data melakukan kajian big data analysis dengan sistem komputer cerdas yang kita terapkan. Jadi kita menggunakan data hampir 93 dari stasiun pengamat cuaca di seluruh dunia, dan termasuk beberapa satelit yang kita pakai untuk kita ambil datanya untuk pencemaran di daerah yang di situ UV-nya rendah, pencemarannya tinggi, itu sangat parah. Tapi kalau UV indeksnya tinggi, pencemarannya rendah, insya Allah kecil. Ya moga-moga itu bisa memberikan kita perlindungan. Tapi apakah dia kemudian mutasi karena UV? Ini kalau dari data nanti saya share dari data saya tadi itu ini ya. Kelihatan enggak ya? Slide saya kelihatan enggak? Kelihatan, Prof. Kelihatan ya? Sebentar. Bukan ini malah WA saya yang kelihatan. Slide-nya. Nah, ini kalau kita lihat ini kan mutation rate nih. Ini bisa dicatat di sini, bisa dilihat, ini bisa diikuti setiap hari ada data baru terus nih. http nextstrains.org ncov global. Jadi
Ini ribuan peneliti di seluruh dunia itu mengupload datanya di sini untuk coronavirus. Hingga masing-masing bisa menunjukkan mutation, adanya derajat mutasi yang berbeda-beda tergantung wilayahnya. Bisa diikuti di sini. Nah, dari situ saya belum melihat adanya mutasi yang terkait dengan UV. Ya, mudah-mudahan nggak ada gitu. Tapi apakah itu terjadi karena Indonesia kan baru 2 itu memasukkan data di sini dari Eijkman. Dari Eijkman itu sangat sedikit lah institusi di Indonesia yang berkontribut di sini. Kalau kita, ya moga-moga kalau kita teliti nggak ada gitu ya. Moga-moga. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas pemaparan dan jawabannya. Baik, kita masih ada waktu. Silakan bagi peserta lain yang ingin bertanya. Baik, halo. Ya. Saya ingin bertanya, Prof. Nama saya Sherry. Kebetulan semalam saya saya melihat berita dari CNN News dan di berita itu salah satu pembicaranya itu salah satu tokoh masyarakat. Beliau masih muda, masih remaja, tapi dia menggerakkan negara-negara untuk peduli dengan ini krisis lingkungan atau pemanasan global. Nah, dari salah satu pernyataannya itu, dia mengatakan bahwa kita sebagai masyarakat yang sedang terkena pandemi, kita harus sangat percaya dengan keputusan saintis atau pernyataan saintis. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu apakah kita juga harus mengikuti kata-kata dia, yaitu yang mengatakan bahwa kita harus percaya dengan keputusan saintis. Padahal saintis sendiri pun juga banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam penelitian dan hasil-hasilnya pun terkadang tidak relevan dengan apa yang ada di kenyataannya itu. Menurut Bapak sendiri bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sains itu sebetulnya bukan mencari kebenaran sebetulnya sains itu. Karena kebenaran yang diperoleh selalu relatif dan selalu bisa didebat orang. Sains itu sebenarnya adalah alat komunikasi antar manusia untuk mengambil keputusan bersama. Jadi alat komunikasi untuk memperoleh pemahaman bersama. Nah, sekarang itu problem besar kita itu adalah justru menyatukan negara di dunia untuk menghadapi COVID ini itu tidak tercapai gitu. Masing-masing negara, terutama negara-negara yang tadinya itu pendonor, sering memberikan donor gitu ya, itu justru terserang secara masif oleh COVID ini. Sehingga banyak negara itu masing-masing menyelamatkan masyarakatnya dan negaranya sendiri gitu ya. Sehingga kayak Amerika memutus dana untuk WHO misalnya itu ya. Itu karena dia merasakan bahwa bebannya terlalu besar kali ya, nggak tahu pertimbangannya. Tapi yang jelas pertimbangan sains itu akan membuat orang bisa saling berbicara satu dengan yang lain. Karena sains itu adalah alat komunikasi. Seperti ini tadi saya paparkan tentang mutation rate, tentang worldwide transmission yang seperti ini. Ini membuat kita itu misalnya menjadi tahu bahwa kalau kita mau membuat vaksin tadi tidak bisa berlaku global. Nah, ketika vaksin tadi tidak bisa berlaku global, mungkin vaksin itu bisa dibuat tetapi hanya untuk jenis-jenis virus yang di wilayah tertentu, lokal gitu ya. Tidak bisa berlaku universal. Ini kan sebetulnya keputusan ilmiah. Jadi orang, misalnya Perdana Menteri Inggris mulai ragu bahwa kita akan bisa memperoleh vaksin untuk pandemi corona. Jadi dengan demikian, masing-masing negara harusnya membuat vaksinnya sendiri-sendiri. Gitu. Kalau modelnya kayak gini, gitu. Nah, ini kan sebetulnya scientific communication. Jadi kalau sains itu menurut saya bukan masalah dipercaya tapi difahami. Gitu. Jadi kepercayaan itu jangan menggunakan sains. Karena saya juga
seorang Muslim, saya tidak akan membangun kepercayaan saya melalui sains. Tetapi sains itu bisa dipakai untuk memahami sesuatu. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, ini Bapak Farizal ada pertanyaan lanjutan dari pertanyaan beliau tadi, Prof. Ya. Silakan, Pak. Ya, izin bertanya lagi ya, Prof. Ya. Ini kan saat ini kan dunia sedang berusaha ya, Prof, untuk membuat vaksin. Ya. Dan kita tahu pembuatan vaksin ini makan waktu yang lama. Itu kira-kira bisa tahun depan baru ditemukan. Ya. Terus dari paparan Prof tadi kan corona itu memiliki mutation rate yang sangat tinggi. Ya. Padahal baru 4 bulan dari Januari ya, Prof. Ya. Yang saya tangkap, nanti vaksinnya udah dibuat, takutnya nggak bermanfaat lagi. Ya, Karena itu. virus juga udah bermutasi. Jadi seakan-akan ini seperti harapan palsu, Prof. Ya. Mana Ya, itu makanya kemarin juga statement dari Perdana Menteri Inggris ya seperti itu. Dia mengalokasikan dana untuk membuat vaksin. Tapi dia sendiri ragu apakah dia akan berhasil menemukan vaksin itu, gitu ya. Karena adanya mutation rate yang sangat tinggi. Ini saya kira sesuatu yang menarik untuk dibahas terus-menerus ya, karena perusahaan farmasi mereka pengennya itu menemukan vaksin ini, karena dia berhasil menemukan vaksin ini dia akan bisa memperoleh keuntungan yang sangat besar sekali untuk menanggulangi pandemi itu, karena di seluruh dunia ya. Tapi kalau kita coba lihat positioning ini itu kira-kira jumlah COVID itu kan sebetulnya kecil sekali sebetulnya ya. Lebih kecemasannya yang lebih besar daripada kenyataan yang terinfeksi dibanding HIV misalnya. Ya. HIV itu tingkat kematiannya itu tinggi juga ini sini. Ya. Tingkat penginfeksiannya juga tinggi. Tapi COVID sebenarnya sangat rendah. Ini juga COVID, MERS, Ebola itu kecil-kecil. Jadi sudah kelihatannya sudah agak bercampur baur ya antara berbagai macam kepentingan, harapan, ada kecemasan, ada ya saya kira itu sesuatu yang mungkin harus kita sikapi sebagai suatu masyarakat di Indonesia. Kita harus jangan terlalu terpengaruh oleh situasi ini sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak perlu. Ya, tidak perlu. Itu kalau dikatakan bahwa vaksin ini harapan palsu ya mungkin ya tidak disengaja untuk melakukan itu. Jadi harapannya terlalu besar dibandingkan progres penemuannya, kenyataan penemuannya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Prof. Ini ada pertanyaan titipan lagi dan mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir kita untuk sesi ini. Mengingat waktu kita sudah hampir habis. Ada pertanyaan titipan dari Saudara Walidah Khairunisa. Pertanyaannya, terkait herd immunity dan terkait pandemi yang terjadi sebelumnya, bagaimana pendapat Prof soal keputusan pemerintah saat ini? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah tetap patuh untuk PSBB, self quarantine dan tidak mudik? Padahal berdasarkan dari pemaparan Prof tadi, COVID ini sebenarnya tidak seberbahaya pandemi-pandemi lain. Nah, bagaimana pendapat Prof apabila seseorang yang telah memiliki komplikasi penyakit lain kemudian terinfeksi COVID? Apakah itu akan membuat orang tersebut drop? Mohon penjelasannya, Prof. Ya, permasalahannya itu adalah untuk mencegah jangan sampai rumah sakit atau sistem layanan kesehatan nanti menjadi overload. Permasalahannya itu di sana. Karena penduduk kita kan 30 juta. Kalau ada dalam satu hari itu 1 juta orang
masuk rumah sakit ya akan membuat kita menjadi overload. Tidak bisa tertangani, mungkin harus terpaksa di halaman-halaman rumah sakit, keleleran itu kan repot itu. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Itu yang saya kira kebijakan-kebijakan tadi itu salah satunya adalah untuk bisa membatasi agar orang itu tidak terlalu membutuhkan layanan rumah sakit. Jadi jangan terlalu banyak orang yang terinfeksi dan parah. Dan itu biasanya orang tua, orang-orang dengan promorbid ya. Promorbid itu sebetulnya kematiannya tidak semata-mata karena konflik, tetapi karena dia diabetes, dia kena tekanan darah tinggi, dia mungkin penyakit jantung dan sebagainya. Itu saya kira yang harus dijaga. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Baik, mengingat waktu kita sudah hampir habis, closing statement untuk diskusi hari ini, Prof, apa sebaiknya hal yang harus kita lakukan untuk menghindari side effect dari COVID? Karena seperti yang kita tahu, kecemasan yang berlebihan juga akan memicu timbulnya penyakit, gitu, Prof. Iya. Nah, yang pertama itu adalah kita harus berpikir ke depan. Kita harus bisa menghasilkan sebuah kajian lintas disiplin, transdisipliner, menghasilkan pemikiran yang komprehensif dalam mengatasi pandemi di masa depan. Jadi kita menjadi lebih siap gitu ya, karena menyangkut sebuah kemampuan untuk melakukan antisipasi. Nah, yang kita lakukan ya kita mencoba lebih mendayagunakan, karena orang ahli big data dan deep learning di Indonesia itu sangat sedikit. Bahkan di Amerika itu juga hanya universitas-universitas beken aja yang mendalami ini gitu ya. Jadi saya kira itu merupakan bagian yang harus kita kembangkan, sistem jejaring kerja, tukar-menukar informasi, dan harus disadari bahwa disiplin ilmu itu harus hanya dipakai ketika kita sedang berhadapan dan fokus. Seperti Ibu Dokter siapa tadi itu yang ada di rumah sakit itu, dia harus fokus memang di situ. Tetapi dalam konteks pandemi secara komprehensif ingin kita tangani, kita harus memiliki sebuah sistem yang lebih baik lagi, yang bersifat transdisipliner. Nah, untuk masyarakat untuk menghadapi sekarang ya memang yang paling penting sebenarnya jangan panik. Jangan panik, kemudian juga tetap melakukan sesuatu kebiasaan-kebiasaan untuk hidup bersih, hidup sehat, pakai masker, menjaga jarak. Kita harus memiliki budaya baru, kebiasaan baru yang dulu-dulunya mungkin tidak ada. Yang terpaksa kita lakukan karena kita tahu bahwa COVID ini belum hilang atau tidak hilang, atau mungkin hilangnya masih lama gitu ya. Jadi kita harus bisa melakukan itu agar supaya tidak banyak orang yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Ya, kalau sakit-sakit sedikit nggak apa-apalah di rumah ya, flu-flu sedikit, meriang-meriang sedikit itu masalah. Tapi jangan sampai kemudian sampai sesak nafas, gagal nafas dan sebagainya, itu akan memunculkan permasalahan dan beban bagi rumah sakit. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih untuk pemaparan materi dan sharing diskusi hari ini. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah bergabung dan telah berdonasi. Insya Allah hasil donasi akan kita salurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Sekian saja diskusi hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita praktekkan ke berbagai lini kehidupan kita. Baik, terima kasih Prof. Langsung saja saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.